Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dia Prabaningrum selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mendiskusikan karya tulis ilmiah yang berjudul Melihat Perspektif. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Farajidan dengan nomor NIM 61014212213, Noventino Surya 610342138. Saya sendiri Gita Ariesta dengan nomor NIM 2114212023, Reza Ardika dengan nomor NIM 62114211101, Saktiana dengan nomor NIM 62114211106. Wahyu Handika dengan nomor NIM 63114211032, dan yang terakhir Andika Putratama dengan nomor NIM 63101421071. Untuk pembahasan pertama, untuk diskusi akan disampaikan oleh Mas Farajidan. Mohon maaf untuk Mas Farajidan tidak hadir dalam diskusi Zoom kali ini, maka selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Mas Saktiana. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gita. Baik, pendahuluan atau lead, yaitu generasi muda saat ini memiliki cara berpikir yang dinamis, langsung, lintas batas, dan rentan terhadap individualisme dan tata bahasa. Untuk itu, perlu dikembangkan literasi, sastra membentuk generasi filantropi, khususnya pemuda yang perlu mendapat perhatian lebih, dimulai dari peran orang tua, guru, pemerintah, dan lingkungan. Dengan mempopulerkan literasi sastra pada generasi selanjutnya, hal ini memberikan harapan baru bagi terbentuknya generasi dermawan Indonesia karya sastra. Sebagai kristalisasi, abstraksi, dan kehidupan akan mampu memberikan sentuhan pendidikan karakter melalui indoktrinasi, tidak hanya pandai logika, tetapi juga kreatif, humanis, dan suka memecahkan masalah yang ada. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, penulis meneliti reseptif atau pembaca literasi sastra secara psikolog yang di kemudian hari menjadi genesis filantropis. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Noventino Surya Birawa, Reza Ardika, dan Wahyu Hadi Saputro. Dipersilakan. Generasi muda saat ini memiliki pola pikir yang dinamis, instan, lintas batas, dan cenderung individualis dan dramatik. Hal tersebut merupakan keniscayaan atau efek perkembangan zaman. Teknologi yang canggih membuat dunia terasa dalam genggaman. Namun apabila tidak disikapi secara bijak akan terjadi kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan nilai dalam diri manusia. Karya sastra memang tidak secara langsung memberikan solusi, tetapi semangat yang ditulis oleh pengarang menawarkan harapan pada pembaca. Harapan itulah yang kemudian berkobar, menjadi hal yang menggerakkan perubahan. Pemimpin kelas dunia yang disegani mereka adalah pecinta sastra. Mereka memiliki latar belakang artistik yang tak hanya reseptif, tapi juga produktif. Sebut saja Mikhail Gorbak, yang di usia mudanya telah menjadi aktor panggung. Ada pula Francisco Mitterrand, Presiden Prancis yang paling disegani di abad 21. Merupakan novelis paling disegani, merupakan novelis yang produktif. Demikian pula Václav Havel, Presiden Cekoslovakia, yang merupakan pejuang juga dramawan dengan karya-karya yang luar biasa. Karya sastra dengan bahasa sebagai mediumnya dan pemilihan diksi yang populer oleh pengarang memiliki kekuatan untuk menggerakkan hati pembaca. Saat atau setelah membacanya, pembaca dapat kembali mengingat dirinya, lingkungannya, dan problem sosiokultural di sekitarnya. Diteruskan oleh Mas Reza.
Tidak hanya itu, pembaca akan berpikir untuk mengadakan perenungan dan kemudian memiliki keinginan untuk mengubah sesuatu yang kurang. Literasi sastra dapat diartikan kegiatan menyimak, membaca, menulis, dan menceritakan. Kembali, karya sastra keterampilan menyimak dan membaca merupakan keterampilan pasif, sedangkan keterampilan menulis dan menceritakan kembali merupakan keterampilan aktif. Sebuah riset di Emory University melalui tes fMRI untuk Functional Magnetic Resonance Imaging. Alat itu menunjukkan tanda adanya perubahan tubuh karena aktivitas atau tindakan yang dilakukan responden. Riset tersebut menggunakan aktivitas pembaca novel. Para responden diminta melakukan tes selama 5 hari sebelum dan sewaktu membaca novel. Selama tes tersebut berlangsung, 21 responden yang diminta membaca novel Pompeii karya Robert Harris menunjukkan peningkatan aktivasi otak yang sangat signifikan. Sel-sel otak menunjukkan peningkatan aktivitas ketika responden membaca novel tersebut. Ketika mereka mulai membaca bagian klimaks dalam novel tersebut, alat fMRI itu menunjukkan peningkatan koneksi otak paling tinggi dibanding saat membaca bab lain dari hari-hari sebelum dan sesudahnya. Sebagian responden dari mengalami peningkatan koneksi otak hingga 5 hari setelah sesi membaca novel. Penelitian ini menunjukkan dalam jangka pendek, membaca novel mempengaruhi gaya bagian otak yang disebut angular growth. Menurut DK dan Lam dalam Ramdhani 2018 bahwa area angular growth yang terletak pada lobus parietalis merupakan area dengan fungsi metakognisi. Bagian tersebut berpengaruh pada pengelolaan bahasa, angka, dan juga logika. Dilanjut oleh Mas Handi. Ya, hal tersebut dikarenakan saat membaca novel, kita akan memproses bahasa dan memvisualisasikan tempat serta karakter. Dengan demikian, aktivitas otak meningkat dan kita menjadi lebih kreatif. Dalam isi artikel ini, bersihkan tentang responden yang diuji coba untuk melihat apakah dengan membaca novel itu meningkatkan aktivitas kerja otak dalam memahami bacaan, dan dibuktikan bahwa saat responden membaca bagian klimaks, terjadi peningkatan di otak bagian angular gyrus. Angular gyrus yang berfungsi memproses bahasa dan memvisualisasikan tempat serta karakter. Dengan demikian, aktivitas otak meningkat dan kita menjadi lebih kreatif. Gerakan literasi sastra akan lebih baik dilakukan sebelum generasi anak-anak muda menjadi dewasa. Hal ini berkaitan dengan psikologi bahasa. Psikologi bahasa merupakan proses mental dalam bahasa dan memaknai bahasa yang bermuara dalam perilaku. Dengan ini, apabila anak-anak muda diasah dengan literasi sastra, maka dapat menumbuhkan kreativitas dan karakter yang baik saat dewasa nanti, dan menjadi Indonesia lebih maju ke depannya. Tujuan dari penulisan artikel ini pun terwujud, yaitu menjadikan generasi muda filantropi. Ya, kemudian akan dibacakan oleh Mbak Gita. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum ke penutupan, saya akan menganalisis struktur untuk artikel abstrak. Pada artikel karya ilmiah yang dibuat oleh dosen kami, yaitu Ibu Prabaningrum, yang berjudul Melihat Perspektif. Seperti apa yang telah saya ketahui, bahwa pada artikel tersebut terdapat kesalahan, yaitu tidak menyertakan atau tidak adanya susunan abstrak. Padahal sebuah abstrak sendiri memiliki fungsi yang penting, karena abstrak sendiri memuat pokok masalah, tujuan, metode, data, serta kesimpulan. Saya bisa mengatakan bahwa artikel tersebut terdapat kesalahan pada abstrak, karena dalam artikel tersebut ada kata kunci yang dimana jika ada kata kunci seharusnya ada abstrak.
Kemudian untuk penutupan. Teknologi yang canggih membuat kita merasa dunia lebih mudah dijangkau. Ilmu pengetahuan dan nilai dalam diri manusia juga terhubung dengan hal tersebut. Sejarah membuktikannya. Salah satunya adalah melalui pembacaan dan menelaah karya sastra dapat mengubah dan mempengaruhi ilmu dan nilai diri. Karya sastra memang tidak secara langsung memberikan harapan, itulah yang kemudian berkobar menjadi hal yang distimulasi dari pembaca karya sastra maupun memantik perubahan. Kemudian sastra mampu mengetuk hati pembaca hingga naluri. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sastra berhubungan dengan psikologi. Psikologi yang dimaksud adalah psikologi bahasa. Sastra merupakan salah satu hal penting. Sastra meningkatkan kemampuan komunikasi dan membentuk pemuda filantropi. Baik, terima kasih. Selebihnya akan disampaikan oleh rekan kami, Sakti. Untuk Mas Sakti, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gita. Metodologi penelitian, yaitu metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau perilaku yang diamati. Penulis meneliti reseptif, pembaca, literasi sastra secara psikolog yang di kemudian hari menjadi generasi filantropis. Dari artikel sudah sesuai susunan struktur dan genre makronya, dan pada artikel ini memakai mode kualitatif yang mengumpulkan data-data penelitian dahulu, sehingga dari data-data penelitian tersebut dapat membuktikan artikel tersebut. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Silakan moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah berpartisipasi pada diskusi malam kali ini. Untuk selebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.